8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas lagi soal literasi bahasa Indonesia untuk persiapan SNBT 2023. Nah, video ini sudah part 4 teman-teman. Sebelumnya sudah ada part 1, part 2, dan part 3. Bagi kalian yang belum menonton, silahkan klik link di deskripsi ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kami, Master UTBK, dan follow IG kami di @master_utbk. Dan sekedar info ya teman-teman, di sini kami menyediakan bimbel privat online untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kami menyediakan kelas reguler maupun kelas olimpiade. Selain itu, kami juga membuka kelas untuk SNBT 2023 dan CPNS 2023. Saat ini sedang berlangsung pendaftaran kelas online CPNS 2023 batch 1 yang akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2023 untuk belajarnya. Nah, untuk info dan pendaftaran lebih lanjut, kalian bisa menghubungi di 083 861 705 343. Oke teman-teman, kita bahas dulu PR-nya ya. Kemarin kita sudah sampai di nomor 15. Pada kalimat nomor berapa terdapat kesalahan penggunaan tanda baca koma. Kita fokus ke tanda baca koma ya. Oke, kita tinjau dulu opsi A, yaitu kalimat nomor 3. Akan tetapi, suatu masyarakat yang menganut sistem patrilineal dan matrilinear mengenal bentuk perkawinan eksogami, yakni prinsip perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya. Oke, kita lihat tanda komanya ya. Di sini ada akan tetapi, koma. Ini sudah tepat karena tanda koma digunakan setelah kata hubung akan tetapi. Nah, di sini juga ada tanda koma sebelum yakni. Ini juga tepat ya. Karena sebelum yakni atau yaitu kita harus menambahkan kata koma terlebih dahulu. Oke, kita tinjau yang opsi B, yaitu kalimat nomor 4. Dalam sistem patrilineal, masyarakat Batak Toba, perkawinan eksogami ini berbentuk perkawinan jujur. Kalimat nomor 4 ini tepat ya untuk penggunaan tanda komanya, karena di sini dia menghubungkan dua kalimat. Lalu yang C, kalimat nomor 7. Dalam sistem matrilineal suku Minangkabau ada 3 bentuk perkawinan, yakni sebagai berikut. Ini juga tepat, sebelum kata yakni kita kasih tanda koma dulu. Lalu untuk yang D, kalimat nomor 8. Pertama, kawin bertandang, yaitu kedudukan pria hanya sebagai tamu dan tidak berhak atas anaknya, serta harta benda dalam rumah tangga. Ini juga benar, yang pertama untuk menunjukkan kalau ini tuh kalimat yang pertama atau definisi yang pertama. Sebelum kata yaitu dikasih tanda koma dulu. Oke, berarti untuk opsi A, B, C, D ini kalimatnya sudah benar. Oke, sekarang kita ke opsi E. Kalimat nomor 12. Namun dewasa ini, di Indonesia sistem tersebut telah mengarah pada sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ayah dan ibu, sehingga tidak ada perbedaan kedudukan antara pria dan wanita dalam memperoleh warisan. Kita lihat untuk tanda komanya ya. Yang pertama, namun dewasa ini di Indonesia. Nah, di sini letak kesalahannya teman-teman. Setelah kata namun, harusnya di sini ada tanda koma dulu, baru dewasa ini. Lalu untuk selanjutnya ada tanda koma lagi di mengarah pada sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ayah dan ibu, sehingga ini kalau yang ini penggunaan tanda komanya sebelum kata yaitu boleh ya, benar. Tapi untuk setelah dari kata garis ayah dan ibu seharusnya tidak pakai tanda koma. Jadi untuk
Kalimat yang memiliki kesalahan penggunaan tanda baca koma di sini, yang benar adalah kalimat yang nomor 12. Maka untuk nomor 15 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi ya ke nomor 16. Bacalah teks berikut dengan saksama. Di sini yang ditanyakan, rangkuman teks di atas yang tepat adalah, kita baca teksnya dulu ya. Kehadiran puluhan museum di Yogyakarta menjadi magnet pariwisata. Museum-museum itu mengukuhkan gelar Yogyakarta sebagai kota bersejarah di Indonesia. Yogyakarta merupakan salah satu dari 88 kota bersejarah dunia seperti Kyoto, Paris, dan London. Setidaknya ada 37 museum di Yogyakarta atau 15% dari jumlah museum di Indonesia, yaitu 272 buah. Sementara itu, luas Yogyakarta hanya sekitar 0,5% dari luas Nusantara. Oke, kita analisis jawabannya ya, dari opsi A sampai opsi E. Untuk opsi A, museum-museum di Yogyakarta menyimpan unsur-unsur sejarah karena itu menarik perhatian wisatawan. Ini bisa jadi. Kita lihat dulu opsi yang B. Museum-museum di Yogyakarta menyimpan sejarah peradaban bangsa Indonesia, sehingga dapat dilihat dan dipelajari. Ini kurang tepat ya, karena fokusnya di sini tuh sebagai magnet pariwisata. Lalu yang C, Yogyakarta merupakan salah satu di antara 88 kota besar di dunia yang bergelar kota bersejarah. Ini bukan inti dari kalimatnya, ini hanya kalimat pendukung saja. Kemudian yang D, 15% dari jumlah museum di Indonesia yang berjumlah 272 buah terdapat di Yogyakarta. Ini juga belum mewakili seluruh bacaan, ini hanya sebagai kalimat pendukung saja. Lalu yang E, Yogyakarta merupakan kota bersejarah yang memiliki jumlah museum terbanyak di Indonesia. Juga salah, karena di Yogyakarta itu hanya 15% dari seluruh jumlah museum yang ada di Indonesia. So, jawaban yang paling tepat untuk merangkum teks bacaan di atas adalah opsi yang A. Museum-museum di Yogyakarta menyimpan unsur-unsur sejarah, karena itu menarik perhatian wisatawan. Baik teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya ke nomor 17. Kalimat utama paragraf pertama terletak pada, kita fokus ke paragraf pertama. Emas adalah logam mulia yang merupakan salah satu alternatif terbaik dalam berinvestasi. Investasi emas sangat disarankan bagi Anda yang menyukai jenis investasi yang lebih menguntungkan dibanding deposito bank, namun dengan risiko yang lebih kecil dibandingkan investasi saham atau falas. Nilai emas cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan grafik perkembangan. Nilai emas cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan grafik pergerakan harga emas trennya selalu meningkat di jangka panjang. Perlu diperhatikan, investasi dalam bentuk perhiasan akan menghasilkan keuntungan dalam waktu yang cukup lama, bukan dalam waktu yang singkat. Oke, di sini di paragraf 1 yang dibahas itu tentang emas ya, tentang investasi emas. Dan kalimat yang mewakili untuk paragraf 1, kalimat yang menjadi pokok bahasan di paragraf 1 terdapat di kalimat yang pertama, yaitu emas adalah logam mulia yang merupakan salah satu alternatif terbaik dalam berinvestasi. So, untuk nomor 17, jawabannya yang A. Lanjut, kita ke nomor 18. Pesan tersirat pada teks yang ingin disampaikan penulis adalah, kita simak dulu untuk teksnya.
Bagi seseorang dengan banyak aktivitas dan pekerjaan, meluangkan waktu untuk berolahraga sangat sulit dilakukan. Tekanan pekerjaan yang tinggi tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Salah satu pengaruh kesehatan fisik adalah kenaikan berat badan. Berikut beberapa cara yang dapat membantu menurunkan berat badan jika sedang sibuk. Pertama, meluangkan waktu 20-30 menit setiap pekan untuk merencanakan menu makanan selama seminggu. Menu makanan dapat diinovasikan dengan menciptakan resep baru dari bahan makanan yang menyehatkan seperti sayuran dan buah-buahan. Kedua, setelah pola makan terjadwal dengan rapi, saatnya berfokus pada kegiatan fisik. Kegiatan olahraga dapat dilakukan dengan latihan ringan dan tidak memberatkan tubuh. Latihan ringan tersebut dapat dimulai dengan mencoba berjalan kaki selama 10 atau 15 menit ketika istirahat makan siang di kantor. Setelah itu, bangun 10 menit lebih awal dari waktu biasanya. Gunakan waktu tersebut untuk melakukan gerakan peregangan badan. Oke. Kalau kita perhatikan dari kalimat nomor 1 sampai kalimat nomor 10, ini sepertinya penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita itu disarankan untuk olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, sekarang kita cari opsi yang paling tepat untuk nomor 18. Kita analisis opsi jawabannya satu persatu. Untuk opsi yang A, berolahragalah 3 kali dalam seminggu agar badan menjadi sehat. Ini kurang tepat ya, karena di kalimat nomor 5 tadi dikatakan bahwa untuk pekerja yang sibuk, kita bisa meluangkan waktu 20-30 menit setiap pekan untuk merencanakan menu makanan selama seminggu. Kemudian, selain di nomor 5, di nomor 9, di sini kita disuruh untuk berjalan kaki selama 10-15 menit ketika makan siang di kantor atau bangun lebih awal. Jadi kita tidak perlu untuk 3 kali dalam seminggu gitu. Kita bisa meluangkan sedikit waktu di sela-sela kesibukan kita. Oke, untuk yang B, jagalah pola makan agar tubuh menjadi sehat. Ini bisa jadi, kita lihat dulu opsi yang C, menjaga kesehatan sangat penting untuk tubuh kita karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Ini kurang tepat ya, karena yang di bacaan tidak ada seperti itu. Lalu yang D, jagalah kesehatan dengan berolahraga ringan dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Ini bisa jadi. Yang E, konsumsilah makanan yang bergizi agar tubuh menjadi sehat. Ini bisa jadi. Oke. Kita simak lagi di bacaan. Di bacaan itu, penulis selain mengungkapkan tentang berolahraga, penulis juga menyarankan kita untuk menjaga pola makan kita karena asupan yang ada di tubuh kita itu mempengaruhi kesehatan fisik. Jadi, untuk opsi yang paling benar untuk nomor 18 ini adalah opsi yang D, yaitu jagalah kesehatan dengan berolahraga ringan dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Bagi teman-teman yang masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar ya, atau kalian bisa DM kami di IG @master_utbk. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke nomor 19. Untuk nomor 19 ini kita jadikan PR lagi ya. Silahkan di screenshot dan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, beserta alasannya ya. Bagi jawaban yang benar, nanti akan kakak pin di kolom komentar. Untuk jawaban nomor 19 ini bisa kalian simak di video literasi bahasa Indonesia part selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk part 4 ini ya. Jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk dan subscribe channel kami Master UTBK dan follow TikTok kami Master_utbk. Bagi kalian yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, kalian bisa menghubungi di 083
861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.